Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Gimana kabarnya pada Waalaikumsalam pagi hari ini? warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak Raka, Alhamdulillah baik. Pagi Pak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, perkenalkan dulu, nama saya Raka Estu Pradipa dari Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1715 623083. Sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai sesuatu dengan hal yang baik, yaitu kita memulai dengan berdoa. Nah, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekarang saya akan melakukan presensi terlebih dahulu nih kepada teman-teman. Jadi nanti yang namanya dipanggil harap menjawab hadir ya. Untuk Adit, Hadir Kak. terus Nizar, Hadir, terakhir Fadlan. hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke inti materi pada pagi hari ini, saya mau tanya dulu nih terkait pertemuan sebelumnya. Di sini ada yang tahu nggak bedanya dari perpetual sama periodik? Saya Kak. Oke, boleh Adit. Oke, jadi kalau perpetual itu dicatat pada saat itu juga, pada hari itu juga Kak. Misalnya ada eh, transaksi di hari itu, jadi di hari itu juga dicatat. Sementara di periodik itu biasanya menggunakan cash basis, yang dimana itu dicatat di akhir periode, terutama untuk persediaan eh, yang menggunakan periodik itu dihitung ketika di akhir periode kayak gitu Kak. Oke, bener banget Adit. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Buat teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu dari FIFO, LIFO, sama average gitu? Hmm, oke, mungkin karena kayaknya ada yang malu-malu nih, boleh nih. Nizar aja deh, coba dijelasin. Gini Pak, menurut saya, FIFO itu barang pertama masuk, terus pertama juga buat keluar. Kalau LIFO itu kebalikannya. Nah, kalau average itu harga pokok per unit dihitung dengan rata-rata tertimbang seluruh persediaan yang ada. Benar gak Pak? Yes, oke, bener banget nih Jar. Itu udah oke banget jawabannya. Nah, kalian udah mengingat dari pelajaran sebelumnya, maka kita masuk ke pelajaran inti pada pagi hari ini. Bapak izin share screen ya. Saya akan menjelaskan terkait gimana sih cara menghitung persediaan barang dagang. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan gimana menjelaskan apa itu perpetual, apa itu periodik, apa itu teori-teori tentang FIFO, LIFO, dan average, maka di sini kita akan langsung praktek bagaimana cara menghitungnya. Tentu saja kita akan membahas FIFO, LIFO, dan average dengan sistem pencatatannya itu periodik dan perpetual. Di sini ada soal, diketahui bahwa untuk persediaan awal di tanggal 1 Oktober itu kita mempunyai barang sebanyak 25, lalu beli kembali di tanggal 2 sebanyak 20, lalu beli kembali di tanggal 5 sebanyak 35, dan terakhir kita menjual unit sebanyak 55. Minta untuk mencari laba kotor dan HPP dengan metode pencatatan periodik dan perpetual, serta menggunakan metode penilaian persediaan FIFO, LIFO, dan average. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait FIFO menggunakan pencatatan perpetual. Di mana untuk perpetual sendiri dia mencatat seluruh transaksi. Jadi kalau misalnya ada barang masuk itu akan langsung dicatat, kalau ada pembelian masuk itu langsung dicatat, dan kalau ada penjualan juga langsung dicatat. Jadi kartu persediaannya akan seperti ini, di mana untuk persediaan awal yang ada 25 unit langsung masuk ke bagian persediaan, pembelian masuk ke kolom pembelian lalu dimasukkan ke persediaan, lalu bertambah lagi sebanyak 35, dan terakhir kita menjual sebanyak 55. Nah, kenapa akhir dari presiden akhirnya menggunakan harga $16? Karena di sini kita menggunakan metode FIFO, di mana yang pertama masuk itu juga pertama keluar. Jadi 55 itu akan mengurangi persediaan 25 dan 20. Nah, di mana 25 dan 20 ini kan cuma 45, di mana ini masih kurang 10 lagi, jadi barang yang 35 itu dikurangi 10, maka ketemulah 25. Maka presiden akhirnya 25 dengan biayanya yaitu $16. Nah, kalau udah ketemu presiden akhirnya, maka kita bisa mencari HPP-nya nih teman-teman. HPP itu bisa dihitung dari barang tersedia untuk dijual dikurang oleh presiden akhir, di mana biayanya itu adalah perhitungan pertambahan dari presiden awal ditambah semua pembelian. Jadi 350 ditambah 300 ditambah 560 ketemulah 1210. Dikurang dengan presiden akhir, maka ketemulah HPP-nya sebanyak 810.
Dan untuk salesnya sendiri itu adalah jumlah dari penjualan yang kita terima yaitu sebanyak 935 dan dikurangi oleh HPP maka ketemulah laba kotornya. Nah, untuk selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang FIFO tapi bagian yang periodik. Sebenarnya sama aja, cuman dia itu beda di pencatatannya, di mana kalau perpetual setiap ada transaksi langsung dicatat, sedangkan kalau periodik itu nanti di akhir bulan atau akhir periode baru dicatat keseluruhannya. Contohnya kayak gini, kartu persediaannya, di mana dia mengakumulasikan dulu semuanya dari persediaan awal, pembelian sampai penjualan, dijumlahkan, lalu ketemulah di sini ada 80, terus di sini diketahui bahwa persediaan akhirnya yaitu sebanyak 25 dengan harga $16, sama seperti perpetual ya sebenarnya. Nah, setelah kita mengetahui untuk mengetahui persediaan akhirnya, maka ketemulah HPP-nya dan juga ketemu laba kotornya yang sama seperti yang Vivo perpetual. Jadi mungkin perbedaan antara periodik dan perpetual itu cuma di bagian pencatatannya aja. Oke, kita next. Nah, selanjutnya untuk LIFO itu sama seperti Vivo, kebalikannya. Kayak misalnya kalau tadi pertama masuk, pertama keluar, ini terakhir masuk, pertama keluar. Jadi di sini bisa dilihat untuk presiden akhirnya menggunakan $14 bukan 16 karena dihitungnya dari bawah gitu teman-teman. Jadi 55 dikurang oleh 35 barang yang yang jumlahnya 35 karena itu yang terakhir. Lalu di situ dia masih ada sisa 20 lagi barang dan di mana 20 barang itu menggunakan pembelian yang tanggal 2 Oktober. Jadi yang pembelian tanggal 2 Oktober dikeluarkan dulu, sisa yang paling atas yaitu yang persediaan awal yaitu 25 dengan harga 14 gitu teman-teman. Nah, kalau udah ketemu persediaan akhirnya maka bisa ditentukan untuk HPP-nya yaitu sebanyak 560 dengan barang tersedia untuk dijualnya yaitu adalah jumlah dari persediaan awal sama seluruh pembelian. Nah, sales pun juga sama itu adalah total dari harga yang kita jual, unit yang kita jual. Dengan dikurangi HPP sebanyak 860, maka ketemulah laba kotornya sebanyak $75. Nah, untuk di periodiknya sendiri itu tentunya sama, cuman dia beda di pencatatannya aja nih. Jadi sebenarnya mau kalian menggunakan periodik atau perpetual itu depend dari apa yang kalian butuhkan. Apakah kalian harus mencatat itu setiap waktu atau hanya di akhir periode begitu. Oke, kita lanjut untuk yang average itu dia menggunakan harga yang rata-rata dari unit dan totalnya gitu teman-teman. Jadi di sini dihitungnya itu kayak misalnya persediaan awalnya masuk sebanyak 25 unit dengan harga 14, lalu dia beli lagi, dia masuk langsung dijumlahkan, jadi jumlahnya 45 unit dengan harganya 650 itu dari total harga persediaan awal ditambah dengan pembelian. Jadi 350 ditambah 300 itu 650, baru ketemu harga harga per unitnya yaitu dari rata-rata, yaitu dari dibagi 650, dibagi 45, ketemu 14,4. Seperti itu terus sampai yang bagian penjualan, tapi yang di penjualan itu dikurang ya, itu 80, dikurang 55, ketemu 25, dan harga jualnya itu bukan rata-rata dari unit dan total, tapi kita menggunakan dari harga per unit sebelumnya, yaitu yang 15,13. Jadi ketemulah totalnya dari 25 kali 15,13, ketemu $378,13. Karena untuk presiden akhirnya kita sudah ketahui, maka di sini HPP-nya pun gampang kita ketahui. Dengan barang tersedia untuk dijualnya, yaitu 1.210, dikurang 378,13, sama dengan 831,88, dan salesnya masih sama, 935, dikurang 831, ketemulah laba kotornya sebanyak 103. Nah, di sini untuk average-nya kurang lebih kayak gini, perhitungannya langsung gitu. Dan untuk perhitungan HPP dan laba kotornya sama seperti average yang perpetual, nggak ada bedanya gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan cara menghitung dari Vivo, LIFO, sama average. Nah, untuk kesimpulannya mungkin untuk menghitung persediaan barang dagang itu dapat dilakukan dengan beberapa metode yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada Vivo, LIFO, dan average. Nah, metode ini tuh metode yang digunakan itu mungkin akan mempengaruhi nilai HPP dan nilai akhir persediaan dalam laporan keuangan perusahaan kalian. Nah, mungkin sedikit fun fact aja, untuk LIFO sendiri, di aturan yang menganut IFRS itu tidak diperkenankan. Jadi, untuk di Indonesia sendiri kita tidak menggunakan metode pencatatan yang LIFO. Tetapi untuk beberapa negara yang tidak menganut sistem IFRS, mereka masih menggunakan sistem LIFO seperti di Amerika Serikat. Alasannya kenapa? Karena rawan manipulasi laba gitu teman-teman. Jadi pajak yang dihasilkan menjadi
kecil gitu dibanding metode yang lain. Begitu. Oke, mungkin sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.